Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baiat Faisun Nur Aulia dari Prodi Sistem Informasi asal UTBCJ Semarang. Di sini saya akan mengerjakan praktikum tugas 1, yaitu mata kuliah keamanan jaringan. Dalam e-learning ditulis atau disebutkan tugas 1 itu terdapat dua praktikum. Yang pertama yaitu praktikum sniffing menggunakan WIRSEC. Yang kedua yaitu praktikum cracking password. Nah, sebelum saya melakukan praktikum, saya sudah mendownload terlebih dahulu yaitu prosedur pengerjaan praktikum tugas 1. Yang pertama, praktikum sniffing menggunakan WIRSEC. Langkah pertama itu kita harus menginstal terlebih dahulu aplikasi WIRSEC ya. Sudah saya install. Ini kita buka. Ini tampilan dari aplikasi WIRSEC. Kemudian kita klik WiFi. Setelah itu kita jalankan start capturing paketnya ya. Akan muncul tampilan seperti ini. Artinya capturing traffic pada jaringan ini sedang berjalan. Kemudian saya akan mencoba melakukan pencarian search menggunakan HTTP ya, atau tes menggunakan HTTP. Di sini saya coba nama Baiat FNA, nama belakang kata sandi 12345789890. Kemudian kita login. Nah, artinya atas username Baiat FNA dengan password 123 sampai 9 dan password ini sudah berjalan ya. Sistem di sini sudah berjalan. Kemudian kita kembali ke aplikasi WIRSEC-nya. Setelah itu kita akan mengecek HTTP yang tadi sudah saya lakukan di aplikasi WIRSEC. Sebelumnya saya akan mengklik stop capturingnya. Kemudian kita cari di sini HTTP, enter. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, di mana kita akan klik baris pertama. Baris pertama itu yang sudah kita lakukan ya, yang tadi. Kemudian kita klik follow HTTP stream, kita klik. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Username Baiat FNA dengan password 12345 sampai 10 itu sudah terbaca dalam traffic jaringan yang menggunakan aplikasi WIRSEC. Itu adalah praktik dari sniffing menggunakan WIRSEC. Kemudian kita akan lanjut ke soal nomor 2. Yaitu praktikum cracking password. Kita cari di prosedur pengerjaan tugas 1, yaitu menggunakan praktikum cracking password, serangan terhadap sistem server atau aplikasi ya, menggunakan aplikasi atau perangkat router Cisco dengan memanfaatkan link. Nah, linknya ini kita buka ya, kita klik. Berhubung sudah saya copy paste di sini, sudah saya buka. Nah, di sini saya menggunakan pertama Cisco iOS tipe 7 ya. Kita cari passwordnya terlebih dahulu.
Passwordnya sudah saya salin, sudah saya copy. Kita copy, kemudian kita pastekan di sini ctrl+F. Nah, setelah kita crack password, ini tidak berfungsi, artinya password ini hasil cracknya itu tidak ada dan statusnya itu gagal karena terlalu rumit ya, passwordnya itu terlalu rumit. Kemudian kita lanjut ke password 2, ctrl+C, kita ke sini ctrl+F, kita crack passwordnya. Nah, di sini akan muncul di plain text-nya itu akan muncul ABCD, artinya ini password dari ini username ini. Muncul hasil cracknya ya, kita tulis C, kita kembali ke sini, hasil cracknya yaitu ABCD, statusnya itu berhasil, terangannya itu mudah. Kemudian selanjutnya ctrl+C, kita ke sini, kita tempel ctrl+F, kita crack passwordnya. Nah, ini muncul juga ya hasil dari crack passwordnya. Kemudian kita salin, kita copy, ini kita tulis berhasil, mudah ya. Kemudian selanjutnya password nomor 4, kita salin, ini kita ke sini, kita hapus dulu, kita copy paste, setelah itu kita crack passwordnya. Nah, muncul juga, kita salin di sini, copy paste, ini berhasil, ini mudah. Selanjutnya ctrl+C, kemudian kita kembali ke halaman ini, kita hapus password yang sebelumnya, kita copy paste lagi, kita crack password juga, nggak muncul ya. Ini password dari sebelumnya ya, ini sudah di crack password itu nggak muncul, berarti artinya ya gagal. Di sini nggak usah kita tulis, statusnya gagal, terlalu rumit. Selanjutnya ctrl+C, ctrl+F, kita crack, sama juga nggak akan muncul ya tipe hasil dari crack passwordnya. Kita kesini, gagal, terlalu rumit juga. Selanjutnya nomor 7, kita copy paste dulu, ini juga nggak muncul ya, gagal juga, sama, terlalu rumit. Kemudian yang
Selanjutnya terakhir, ini saya menggunakan tipe 7 ya di aplikasi Kisco. Ctrl+C, kita ke halaman webnya, linknya, kita copy paste, kita crack passwordnya, gak muncul juga, berarti artinya itu gagal, terlalu rumit. Nah, ini hasil dari cracking password dengan aplikasi Kisco dan aplikasi Kisco Password Cracker tipe 7. Kita ini menggunakan tipe 7. Untuk selanjutnya kita akan mengerjakan tabel daftar password tipe 5. Masih sama menggunakan password yang ini. Kita cek, kita cracking password dengan menggunakan tipe 5. Masih ada link yang sama tapi tipe 5. Ini saja tipe 5. Kemudian kita kembali lagi yang pertama ya. Pertama kita copy terlebih dahulu, kemudian kita kembali ke sini, copy paste, cracking passwordnya, gak muncul juga, berarti artinya itu gagal. Di tipe 5 password pertama masih gagal karena terlalu rumit. Kemudian untuk selanjutnya password kedua, Ctrl+C, kita ke halaman ini. Oh, ada ini, maaf, yang pertama ini berarti berhasil ya, ini berhasil. Hasil cracknya kita copy paste terlebih dahulu. Ctrl+C, oh bukan, hasil crackingnya ini ya, Ctrl+C, kemudian kita ke sini, Ctrl+F. Ini hasil dari cracking password yang pertama. Keterangan kita tulis keterangan menyusul, kemudian password, sini kita cracking passwordnya invalid ya. Coba kita ini masih ketika di cracking password invalid, artinya ya gagal.
Kemudian selanjutnya CTRL-C ke LT, kemudian ini CTRL-F, cracking password. Ini juga gagal. Kemudian password ketiga CTRL-C, cracking passwordnya, hasilnya juga nggak menampilkan ya, nggak menampilkan hasilnya, invalid, artinya itu juga gagal. Kemudian selanjutnya di password nomor 5 CTRL-C, kita cracking password. Nanti kita tunggu hasil dari ini cracking password ini. CTRL-C, maka kita menunggu ini akan berjalan. Ini berhasil. Kemudian yang ini kita ke ini, kita cracking password. CTRL-C, kita kembali ke sini. Kemudian tadi kita kembali ke password nomor 7. Ini password nomor 7 ini ya, CTRL-C, CTRL-F, ke sini. Kemudian yang terakhir CTRL-C, kembali ke ini, CTRL-F, kita tunggu. Oh, ini hasilnya, ini CTRL-C, kita ke sini, CTRL-F. Ini dari password 6, 7 sampai 8 ini berhasil semua ya, statusnya itu berhasil. Menunjukkan hasil dari cracking passwordnya. Di sini juga berhasil.
keterangannya ada hasil gagal, tidak ada hasil, atau invalid. Sama, tidak ada hasil atau invalid. Ini juga sama, tidak ada hasil atau invalid. Ini ada hasil, kita copy saja ke bawah, kita copy paste. Nah, ini dari sini kita tahu bahwa dalam praktikum cracking password untuk tipe 7 aplikasi router dari password 15678 ini tidak ada hasil cracknya dan statusnya itu gagal karena sandi atau password itu terlalu rumit. Sedangkan untuk 234 itu berhasil ya menampilkan hasil cracknya. Namun untuk tipe 5 ini kebalikannya ya. Untuk password 234 ini gagal karena tidak ada hasil dari hasil cracking passwordnya atau invalid. Dia tidak menampilkan hasil crackingnya. Untuk password 1567 sampai 8 ini dia berhasil ya menampilkan hasil crackingnya. Jadi seperti itu. Selesai untuk mengerjakan tugas 1 ya, nomor 1 dan 2. Sebelum saya tutup, nah kesimpulannya ya bahwa untuk melakukan sniffing dengan menggunakan aplikasi Wiresec itu adalah teknik yang bisa digunakan untuk belajar tentang keamanan jaringan, di mana bisa dimanfaatkan untuk tujuan berbahaya ya, jika digunakan cara ilegal. Maka kita harus memahami bagaimana sniffing dapat bekerja secara agar bisa mendeteksi dan juga mencegah di lingkungan nyatanya. Untuk mencegah serangan sniffing, kita menggunakan HTTPS semua situs web, menggunakan VPN untuk mengenkripsi lalu lintas jaringan, dan juga menghindari menggunakan jaringan WiFi publik tanpa perlindungan. Biasanya kalau sniffing ini jenis jaringan rentan terhadap sniffing, yaitu jaringan terbuka atau open WiFi di berbagai tempat seperti di kafe, bandara, dan lain-lain, atau tempat-tempat umum. Kedua, situs yang masih menggunakan HTTP karena tidak terenkripsi dan juga protokol lama seperti FTP atau Telnet. Untuk selanjutnya ya, mengenai cracking password, bahwa cracking password itu proses mencoba untuk mendapatkan kata sandi pengguna tanpa izin. Biasanya teknik ini untuk menebak atau mendeskripsi password yang tersimpan, dan ini termasuk tindakan ilegal ya. Dalam mata kuliah keamanan jaringan ini kita mengetahui tentang bagaimana serangan keamanan, apakah itu tindakan yang ilegal atau bukan, mengenai serangan keamanan pada jaringan. Untuk
untuk melindungi dari cracking password, maka kita gunakan password yang kuat dan unik ya, seperti yang ini. Nah, itu jarang penyerang itu tidak bisa melakukannya ya. Kemudian mengaktifkan two factor authentication atau menghindari menggunakan jaringan wifi publik ya. Biasanya kalau di tempat-tempat umum seperti kafe, bandara itu kan menyediakan jaringan wifi. Di situ ketika kita melakukan transaksi itu jangan sampai kita menggunakan wifi publik, itu bisa kebaca ya. Maka kita gunakan data seluler kita sendiri. Nah, ketika kita menggunakan jaringan wifi publik, di situ jangan sampai kita login ke akun penting ya, seperti m-banking, seperti pas email kita ya, itu jangan sampai. Kemudian jangan menyimpan password dalam teks biasa, itu akan rentan kena serangan cracking password. Nah, ini juga termasuk tindakan ilegal ya. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.